Hakikat kebahagiaan itu bukan semua fasilitas kita miliki, bukan. Tetapi walaupun kita punya masalah, kita ridho dengan masalah itu dan kita mau bersabar, itulah sebenarnya kebahagiaan gitu. Nah, Bapak coba tadaburi Pak, dalam Al-Quran itu tidak ada cerita satu nabi pun yang dia Nabi A kalau Desember jalan-jalan gitu, naik jet pribadi, leyeh-leyeh bersama keluarga, nggak ada cerita begitu. Ya, ceritanya apa Pak? Contoh, kita lihat Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Ini makna dalam pengorbanan Pak. Ujiannya Masya Allah, waktu masih muda dibakar hidup-hidup. Ya, udah gitu 80 tahun lebih baru punya anak. Begitu punya anak diuji lagi Pak. Apa ujiannya Pak? Anaknya sama istrinya suruh taruh di tempat yang tandus, yang air aja nggak ada. Gimana tuh Bapak kalau begitu Pak? Pasti minta pensiun jadi nabi. Tetapi kita lihat Siti Hajar ketika ditinggalin sama Nabi Ibrahim di tempat yang tandus, sulit air. Apakah dia langsung marah? Ngambek gitu? Pokoknya kalau gitu kita cerai aja. Kan nggak gitu ngomongnya kan? Allah ceritakan apa? Bahwa Siti Hajar itu bertanya, ini perintah Allah. Iya. Nabi Ibrahim pun ngomongnya juga nggak berani nengok, ya, cuma bisa nangis. Ya karena sedih Pak. Secara manusiawi sedih. Harus ninggalin anak yang ditunggu-tunggu selama puluhan tahun dan ditinggalnya di tempat yang tandus. Ini kan kemungkinan matinya besar. Tetapi Nabi Ibrahim mau melakukan itu. Terus yang keren Siti Hajar Bu, nggak komplain sama Nabi Ibrahim karena ini perintah Allah. Dia yakin kalau perintah Allah, Allah tidak akan menjolimi. Jadi Masya Allah ya, keyakinannya begitu tinggi. Jadi Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan kepada kita, hidupnya enak gak Pak? Nggak enak sebenarnya. Tetapi sekarang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sekarang mereka sedang apa? Menikmati semua Pak, usaha-usaha itu. Dan itu yang Allah ceritakan kepada kita. Nah yang harus kita pahami dari kisah ini, kenapa Nabi Ibrahim mau tetap menyembelih anaknya, kenapa Nabi Ismail ridho mau disembelih ayahnya. Apa logika yang dipakai Pak? Karena semua itu perintah Allah, pemilik kehidupan. Dan kita paham Pak, kalau kita menjalani perintah Allah, balasannya apa Pak? Tadi, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Dikasih surga. Dan ke situ kita menuju. Kita semua pasti mati Pak. Jadi mindset kita harus dirubah. Enggak masalah apapun yang terjadi, asalkan Allah ridho. Dan ini adalah takdir yang harus saya jalani. Saya akan jalani dengan penuh apa? Kesabaran. Dan kalau ujiannya ternyata enak, kita bersyukur atas nikmat itu. Nah, saya mau meluruskan definisi bahagia nih, karena banyak orang bahagia itu ketika apa? Punya kontrakan. Ini kan cita-cita bapak-bapak gitu kan. Nanti saya pensiun gimana punya kontrakan banyak, balik ke kampungnya, ya tinggal di pinggir gunung, gitu kan? Slow moving gitu. Itu mohon maaf ya, naif Pak. Saya banyak ketemu orang yang seperti itu, tetapi akhirnya dia menyesali cita-cita itu. Kenapa? Ini ada yang fenomenal, saya kalau nggak salah pernah cerita di sini. Begitu dia banyak dapat uang, ya 1 miliar lebih dia dapat, belum lagi tabungan dia bangun rumah di kampungnya. Tapi begitu dia 6 bulan di sana, teman-temannya sebagian udah meninggal, sebagian lagi merantau, sepi Pak. Biasa bisa ngomel-ngomel sama anak buahnya, sepi di sono, setruk akhirnya 6 bulan. 2 tahun setelah tersuk meninggal. Akhirnya yang pakai siapa hartanya? Ahli waris. Dia tidak merasakan andaikan tuh uang dibikin masjid, ya uang itu dia pakai untuk ini, dia tetap tinggal di tempat tinggalnya, dia berkontribusi. Kan salah satu yang bikin bahagia kita adalah kalau bisa ngumpul kayak gini Pak. Ini jangan dianggap remeh nih, ngumpul-ngumpul dengan tetangga itu membahagiakan. Dia milih malah meninggalkan tetangganya yang selama ini mungkin 20 tahun lebih hidup bersama, dia pilih tinggal di kampung. Dia pikir di kampung itu bakal bahagia. Ada lagi ini kita. Ini biar Bapak sadar ya. Dia beli tanah ya di daerah Purwakarta. Luas, mungkin bisa hampir 1 hektar gitu. Ternyata begitu dia pensiun, tanahnya ketutup sama tanah orang lain dan dibangun pabrik. Akhirnya nggak bisa akses dia. Dijual nggak laku-laku, stres dia. Balik lagi akhirnya, rumahnya udah terlanjur dijual, balik lagi ngontrak akhirnya. Jadi evaluasi Pak. Maka nih saya meluruskan definisi bahagia. Kita ini tumbuh dengan keyakinan sekolah supaya apa? Sukses. Kerja supaya apa Pak? Kaya. Menikah supaya bahagia. Ya, punya anak supaya apa? Lengkap. Tapi realitasnya
Realitasnya, semakin tinggi target kenyamanan kita, cita-cita kita terhadap dunia itu semakin tinggi, semakin potensi kecewanya juga tinggi. Masalahnya bukan pada ujiannya, tapi masalahnya pada ekspektasi bahwa hidup harus nyaman. Itu kesalahan berpikir kita, Pak. Padahal tadi para nabi diceritakan apa kepada kita, Pak? Dari satu ujian ke ujian berikutnya, nggak ada yang nyaman hidupnya. Maryam tinggalnya di Baitul Maqdis, di masjid, Pak, berkhidmat, ya. Tetapi ujiannya apa? Hamil di luar nikah. Nih ibu-ibu kalau jadi Maryam, kebayang nggak, Bu? Nggak punya orang tua, hamil di luar nikah. Ini kan kalau bukan karena perintah Allah, Maryam itu mau bunuh diri. Tapi karena perintah Allah bersabar dia. Karena ketakutan tetangganya mau merajam dia, pergi dia ke daerah yang terpencil dan sendirian, Bu, melahirkan. Gitu. Sudah melahirkan, disuruh balik lagi sama Allah ke kampung, yang orang kampungnya itu benci banget sama Maryam karena dianggapnya apa? Bikin sial. Karena hamil di luar nikah. Tetapi Maryam gimana cara bersikapnya? Dia tetap jalanin semua itu. Dan Allah tidak cerita, Maryam tenang aja ya, nanti kamu anakmu itu ini nabi, nggak ceritain begitu, Pak. Karena ini ujian keimanan. Tetapi Allah ceritakannya sampai selesai kan? Seperti Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anak. Bapak coba bayangin, Pak, Bapak disuruh nyembelih anak, gimana perasaan Bapak coba? Pasti sedih, kecewa gitu kan. Tetapi Allah ceritanya sampai selesai. Ternyata itu cuma sekedar diuji doang. Endingnya apa? Bahagia. Jadi hidup itu jangan pengen nyaman, Pak. Karena Allah tidak pernah menjanjikan hidup nyaman sama diri kita. Kalau kita hidupnya pengen nyaman, pengen rumahnya nanti punya kontrakan banyak, saat pensiun bisa leyeh-leyeh, itu siap-siap aja kecewa. Kalau ternyata takdir Bapak yang Allah tentukan nggak begitu gitu. Allah itu menjanjikan apa? Hidup bernilai. Selama Bapak walaupun mungkin pas-pasan, tetapi bisa ngumpul sama tetangga, bisa ikut urunan, kontribusi, bekerja sama, menjaga ukhuwah, menjaga apa keberkahan komplek ini, maka itu sebuah kebaikan buat kita. Mari pelan-pelan kita turunkan ekspektasi kita terhadap dunia dan kita naikkan keimanan.